Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Julianti, NPM 1003030121020. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIA. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran dan saya akan memaparkan mengenai rukun iman kelima, yaitu mengimani hari akhir atau kiamat. Nah, sebelum itu apa sih pengertian iman kepada hari akhir? Nah, hari akhir ini juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat. Pada kehidupan abadi itulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya. Apakah hidupnya akan berhasil dan bahagia atau sebaliknya hidupnya akan celaka dan sengsara. Beriman kepada hari akhir ini juga harus diikuti dengan kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari akhirat adalah kebangkitan manusia dari alam kubur. Mungkin akan lebih jelasnya kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai dalil hari akhir. Beberapa surat di Al-Quran yang membahas tentang hari akhir atau hari kiamat diantaranya seperti disebutkan berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian juga tertera dalam surah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Hari kiamat menurut Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, seperti terjadinya kematian bagi individu maupun lokal. Misalnya matinya disebabkan oleh sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur lebur alam semesta secara total dan serentak. Nah, kemudian berganti menjadi alam yang baru, yakni alam akhirat. Seperti sudah dijelaskan bahwasannya peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah kematian, yang pertama yaitu fitnah kubur. Ialah pertanyaan yang diajukan kepada seseorang yang telah meninggal di alam kubur, dan mereka akan diberi pertanyaan oleh malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Contohnya seperti siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu, kemana kiblatmu. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu siksa dan nikmat kubur. Bagaimana amal dan ibadah kita di dunia, kita akan mendapatkan balasan juga pada saat berada di alam kubur. Apabila kita sering mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Dan apabila kita selalu taat kepada Allah dan beramal soleh, rajin beribadah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya.
Nah, mungkin ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, karena pada zaman sekarang itu tidak ada perbudakan ya. Mungkin ini juga tanda-tanda ini juga mungkin sudah lama terjadi ketika masih pada zaman Rasulullah gitu. Nah, yang kedua, ketika pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan lainnya di atas konstruksi gedung-gedung tinggi. Banyak orang-orang yang ingin membuat gitu gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu juga termasuk daripada tanda-tanda akan terjadi demikian. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Kita seperti kembali kepada zaman Rasulullah, di mana kebodohan itu pada zaman jahiliyah itu kebodohan itu sangat banyak gitu ya. Nah, terjadi juga pada zaman sekarang. Mereka nggak tahu apa hukum Islam, apa itu syariat daripada Islam. Dia mengaku Islam tapi tidak mengetahui apa hukum-hukum daripada Islam tersebut gitu, atau bisa disebut juga Islam KTP. Yang selanjutnya, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Nah, sekarang itu lumrah ya, banyak orang-orang yang meminum minuman keras atau meminum minuman yang memabukkan gitu di halayak umum gitu, di ramaian orang gitu. Dan juga banyak yang menjual minuman keras gitu di jongko-jongko ataupun pedagang-pedagang yang memang menyediakan minuman keras gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu masa atau waktu terasa amat pendek. Nah, untuk masa atau waktu terasa amat pendek ini, kita misalnya nih, kita itu bangun pagi-pagi. Nah, kita melakukan aktivitas sampai sore hari, dan juga kita merasa kenapa nih waktu itu cepat sekali gitu, tiba-tiba di sore hari aja gitu. Terus daripada misalnya ini hari tanggal 1 nih, tiba-tiba nggak kerasa gitu ya, kita melalui 1 bulan penuh sudah ada di akhir bulan. Nah, mungkin yang selanjutnya yaitu munculnya Dajjal dan antek-anteknya. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya munculnya Dajjal itu ketika Allah mengutus kanjeng Nabi Adam gitu. Jadi sudah lama ya Dajjal itu adanya, tapi untuk munculnya Dajjal tersebut kita tidak tahu kapan, dan juga kita tidak tahu bagaimana munculnya Dajjal tersebut. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana kita dibangkitkan di alam kubur dan dikumpulkan di Yaumul Hasyar, di hari perkumpulan, yaitu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kita akan dihitung amalan-amalan apa yang kita lakukan di dunia, dan dosa-dosa apa yang kita lakukan di dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Kita akan ditimbang amal kita, amal soleh atau amal buruk. Nah, lebih berat yang mana? Dan yang selanjutnya yaitu kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu lebarnya sehelai rambut kita, begitu tipis gitu ya. Banyak dijelaskan juga di dalam Al-Quran, banyak orang-orang yang amal timbangannya jelek, banyak orang-orang yang tidak selamat di jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang selanjutnya yaitu Yaumul Jaza, atau hari balasan. Nah, kita akan dibalas itu perbuatan kita selama di dunia itu. Apakah amal-amal kita itu banyak yang baik, maka kita akan dibalas dengan surga. Dan juga apabila kita melakukan amal-amal buruk, maka kita akan dibalas dengan neraka. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada hikmah kepada hari kiamat. Nah, dengan beriman kepada hari akhir, maka manusia akan mendapatkan hikmahnya,
Di antaranya kita bisa menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Nah, yang selanjutnya, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai mengimani hari akhir gitu atau kiamat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.